Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menpresentasikan mengenai bisnis kami yang bergerak di bidang F&B, yaitu Sunny Taste Cookies. Yang pertama yaitu analisa awal dan juga riset pasar. Di sini target pasar kami yaitu anak-anak, remaja dan juga dewasa, khususnya bagi pecinta manis ataupun orang yang memiliki sweet tooth. Untuk masalah yang ingin kami tangani yaitu yang pertama, sulit dalam menemukan cookies dengan premium namun harga tak terjangkau. Kemudian yang kedua, pembelian cookies seringkali ribet karena harus datang ke toko. Dan yang ketiga, snack seringkali tidak fresh, tekstur keras dan juga tidak konsisten. Untuk value proposition kami, yaitu kami ingin dikenal sebagai cookies dengan premium taste namun friendly price, kemudian ready to order hanya melalui chat, dan soft cookies dengan tekstur yang chewy, lembut, dan teksturnya konsisten. Adapun kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadi brand of cookies lokal yang dikenal akan premium taste dengan harga terjangkau dan mudah dalam pembelian. Adapun misi kami, yang pertama, menghadirkan cookies berkualitas. Kedua, menyediakan pelayanan cepat dan ramah. Ketiga, mengembangkan variasi rasa sesuai tren pasar. Baik, di bisnis kami terdiri dari 4 tim. Saya selaku CEO Alianza Zalfa, dan rekan saya Maya Rahman sebagai Marketing and Sales, kemudian ada Aki Ataki sebagai Production and Supply Chain, dan Salim Putri sebagai Finance dan Accounting. Selanjutnya adalah bisnis flow dari Sunny Taste. Pada tahapan pertama ada konsep bisnis. Di sini kita menentukan jenis produk, menentukan target pasar, menentukan branding produk serta menentukan nama dan logo. Setelah itu lanjut pada tahapan riset. Di sini kita melakukan riset resep, riset bahan, riset peralatan, riset packaging serta riset lokasi untuk produksi. Setelah itu kita melakukan tahapan uji coba. Setelah itu kita masuk pada tahapan evaluasi. Nah, pada evaluasi ini apabila produk telah sesuai, kita lanjut pada tahapan branding. Di sini kita membuat logo dan juga packaging. Selanjutnya pada tahapan HPP. Di sini kita menentukan modal, menentukan biaya produksi serta menentukan harga jual yang tentunya tetap terjangkau. Setelah itu masuk pada tahapan produksi. Di sini kita melakukan produksi, membuat jadwal produksi serta melakukan pencatatan stok bahan baku. Selanjutnya masuk pada tahapan penjualan dan juga distribusi. Di sini kita menentukan marketplace yang kami gunakan serta metode pembayaran yang kami gunakan nantinya. Selanjutnya masuk pada tahapan marketing dan promosi. Di sini kita membuat konten serta membuat jadwal untuk membuat konten. Setelah itu masuk pada tahapan pencatatan keuangan dan yang terakhir evaluasi serta pengembangan. Kemudian ada workflow dari bisnis kami, yaitu workflow dimulai dari CEO yang menyusun perencanaan, menentukan varian produk, target, dan anggaran selanjutnya. Selanjutnya ada marketing and sales, melakukan riset pasar, promosi, serta menerima dan mereka pesanan. Kemudian data pesanan diteruskan ke produksi and supply chain untuk pemecahan stok, pembelian bahan, proses produksi, pengemasan, dan pengiriman. Seluruh aktivitas penjualan dan biaya dicatat oleh finance dan accounting untuk menghitung laba rugi, arus kas, dan membuat laporan ke CEO. Hasil laporan digunakan untuk evaluasi dan perencanaan berikutnya. Ada dokumentasi praktik dari CEO. Di sini saya membuat jadwal mingguan menggunakan Notion, terus melakukan riset resep, riset produk, dan membuat jadwal rapat, dan juga mengevaluasi kinerja karyawan menggunakan teknologi. Berikut merupakan dokumentasi praktik dari jobdesk saya yaitu marketing and sales, di mana di sini menunjukkan hasil dari pembuatan Instagram Story, logo, dan hasil rekapan pembelian konsumen serta akun Instagram dari Sunny Taste sendiri. Ini adalah dokumentasi praktik dari tim production dan supply chain yang meliputi seperti ada penjadwalan, pencatatan supplier, dan lain-lainnya. Selanjutnya dokumentasi praktik dari finance dan accounting. Di sini ada kwitansi, laporan laba rugi, laporan arus kas serta penghitungan HPP. CEO menggunakan tools 4 tools, yaitu diantaranya ada Notion, TikTok, Trello, dan juga YouTube. Saya membuat penjadwalan mingguan menggunakan Notion dengan cara seperti yang ada di slide ini. Kemudian saya juga membuat penjadwalan rapat sama dengan yang tadi menggunakan Notion dengan cara seperti ini. Dan yang terakhir saya menggunakan Trello untuk melakukan evaluasi kinerja dengan cara menambahkan karyawan di list evaluasi dan mengelompokkan karyawan yang akan dievakuasi, terus mengurutkan kinerja karyawan dan lain-lain. Untuk tools, marketing and sales menggunakan 4 tools yaitu Notion, Canva, Adobe Express, dan juga Google Form. Yang pertama, di sini saya menggunakan Notion untuk penjadwalan secara pribadi yang isinya mengatur jadwal post konten, pembuatan logo, dan lain sebagainya. Berikut merupakan step-step tingkatnya. Yang kedua, di sini saya menggunakan Notion untuk membuat brand assets library, di mana tujuannya untuk semua color palette dan juga jenis font akan terarsip secara rapi sehingga memudahkan dalam pembuatan konten-konten selanjutnya. Tools selanjutnya, di sini saya menggunakan Canva AI untuk pembuatan logo. Jadi tinggal dibuka saja aplikasi Canva dan langsung ke menu Canva AI. Lalu ditulis promptnya sesuai dengan kebutuhan dan logo sudah bisa langsung jadi. Kemudian saya menggunakan Canva biasa untuk pembuatan IG feeds. Lalu untuk Adobe Express untuk Instagram Story, yang mana penggunaan Adobe Express dan juga Canva mirip dan pastinya mudah untuk digunakan. Yang terakhir, saya membuat form pemesanan di Google Form. Jadi tinggal dibuka saja web yang tertera, kemudian diisi sesuai kebutuhan dan bisa langsung dipublikasikan. Jawaban bisa langsung terlihat dan dipindahkan secara otomatis ke spreadsheet. Production dan supply chain hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Notion. Nah, di sini kami menggunakan Notion untuk membuat jadwal. Pertama dengan membuka menu, bisa menggunakan garis miring, lalu pilih opsi table, dan dari situ tinggal disesuaikan saja menurut yang dibutuhkan. Lalu adapun di sini kami menggunakannya untuk membuat jadwal. Caranya sama seperti sebelumnya, tinggal disesuaikan lagi menjadi jadwal. Nah, yang ini agak berbeda. Yang ini kami menggunakan opsi checklist untuk memantau stok apa saja yang sekiranya akan diperlukan untuk produksi selanjutnya sehingga bisa dipersiapkan, dicatat terlebih dahulu. Nah, di sini agak lebih berbeda lagi karena Notion itu menyediakan template. Nah, kami menggunakan template yang disediakan tersebut, tinggal disesuaikan saja menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk finance dan accounting menggunakan 2 tools yaitu kalkulator HPP dan juga Zoho Books. Nah, pada langkah pertama ini saya menggunakan tools kalkulator HPP untuk menghitung HPP setiap produk dan juga menentukan harga jual per produknya yang tentunya tetap terjangkau dan juga menguntungkan. Selanjutnya pada tahapan laporan saya menggunakan tools Zoho Books. Pada tahapan ini saya menggunakan fitur penjualan untuk melakukan pencatatan seluruh penjualan produk. Selanjutnya ada fitur pembelian. Di sini saya gunakan untuk mencatat seluruh pembelian yang telah kami lakukan. Salah satunya adalah pembelian bahan baku. Selanjutnya adalah fitur penambahan akun. Di sini saya gunakan untuk menambahkan akun yang belum disediakan oleh tools Zoho Books ini. Selanjutnya adalah fitur kwitansi. Di sini saya gunakan untuk membuat seluruh kwitansi penjualan. Setelah itu ada laporan. Di sini saya menggunakan fitur laporan ini untuk membuat laporan laba rugi serta arus kas. Nah, pada tools Zoho Books ini untuk laporan itu telah dihitung otomatis oleh tools ini. Jadi kita tinggal melihat laporannya seperti laporan laba rugi dan juga laporan arus kas. Selanjutnya di sini pada tampilan dashboard tools Zoho Books terdapat diagram untuk pengeluaran dan pemasukan serta arus kas. Di sini memudahkan kita untuk melihat laporan tersebut.
Dalam berbisnis tentunya ada tantangan. Nah, tantangan di bisnis kami itu seperti pertama, di fase trial. Nah, fase trial itu tidak mudah karena harus benar-benar menemukan konsistensi antara rasa dan bahan baku dan lain-lainnya. Lalu juga ada tantangan dari komunikasi. Nah, komunikasi itu harus tetap dijaga agar maksimal karena kalau komunikasinya tidak lancar bukannya mempercepat malahan memperlambat laju produksi. Lalu ada juga tantangan dari persediaan ide konten karena kami kan biasanya sosial media ya, jadi konten itu harus di-up terus-terusan tidak henti. Di samping itu juga ada tantangan dari bahan baku kan harganya ini fluktuasinya sangat tidak menentu, jadi kami harus menyesuaikan terus-terusan agar kami tetap mendapatkan untung. Nah, dari SDM juga di sisi produksi kami ini memiliki kekurangan orang, jadi yang seharusnya produksi berapa cuma berapa, jadi kami itu output dari produksi tidak maksimal karena kekurangan orang tersebut. Dari sisi aplikasi, jadi seperti aplikasi Notion, Trello, Adobe Express, dan Canva itu cukup mudah digunakan. Nah, tapi tantangannya muncul dari aplikasi Zowbooks yang mana digunakan untuk sisi administrasi. Nah, di Zowbook ini pencatatannya belum otomatis sehingga inputnya itu harus manual dilakukan satu persatu. Hal ini membuat prosesnya menjadi rumit dan memakan waktu. Selain itu Zowbooks itu juga belum terintegrasi dengan aplikasi lain, jadi ya akhirnya manual lagi kan. Solusi dari tantangan tersebut meliputi pembuatan SOP yang jelas, peningkatan komunikasi tim, rencana ide konten, optimalisasi supplier dan bahan, serta efisiensi dan penambahan tenaga produksi. Sedangkan untuk tools, dilakukan evaluasi Zowbooks dan penggunaan template atau sistem yang lebih otomatis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, bisnis case kami menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi proses operasional, mulai dari fase trial produk, kolaborasi tim, pencarian ide konten, fluktuasi harga bahan baku, hingga keterbatasan kapasitas produksi. Selain itu, penggunaan tools seperti Zowbooks masih belum optimal karena proses input yang tidak otomatis dan kurangnya integrasi pada aplikasi lain. Namun, berbagai solusi telah kami rancang untuk mengatasinya, seperti halnya penyusunan SOP yang lebih detail, evaluasi kerja tim secara teratur, pengembangan bank ide konten, verifikasi supplier, peningkatan efisiensi produk, hingga pengembangan tools yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, new insight. Yang pertama, pemahaman flow bisnis. Pemahaman baru bahwa ternyata setiap langkah operasional itu saling terhubung dan juga perlu alur kerja yang jelas mulai dari trial produk, produksi, bahan baku, hingga pemasaran. Yang kedua, pentingnya pemilihan tools yang tepat. Terlihat bahwa efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh tools yang terintegrasi dan juga otomatis. Yang ketiga, komunikasi dan kerja tim yang krusial. Kelancaran workflow tidak hanya bergantung pada proses produksi, tetapi juga pada komunikasi dan juga koordinasi antar tim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.